Hai teman-teman. Sekarang Kak Fizi dan Kak Farah jualan baju nih. Ada gambar kucing, panda, hewan-hewan, dan desain lain ke depannya. Oh iya, ada juga kaos pantasnya aja loh. Bahan dan sabunnya dijamin bagus banget. Buat yang mau beli, bisa ke Shopee kita ya. Linknya ada di bawah ya. Hai teman-teman, selamat datang di channel Pantasnya Aja. So, kali ini Pantasnya Aja akan membahas kekuatan-kekuatan yang dimiliki anggota Tapops ya. Yaudah teman-teman, sebelum kita mulai video ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe di bawah ya, untuk membangun channel kecil ini agar besar seperti channel-channel tetangga. Oke, ini dia videonya. Hentikan letakah? Kamu semua bukan tandingan dia. Dikalahkan. Berapa ramai? Oke, yang pertama ini yaitu Mas Mana ya. Mas Mana adalah Laksmana di pasukan Tapops dan mentor Kapten Kaizo sebelum dia menjadi anggota Tapops. Sebagai seorang pemimpin, tentu saja Mas Mana ini memiliki kekuatan tersendiri gitu. Namun, belum ada penggambaran yang pasti ya mengenai kekuatan Mas Mana. Nah, sebagai mentor Kapten Kaizo yang ahli pedang, tentu saja dipastikan Mas Mana juga memiliki keterampilan pedang atau jago pedang lah ya. Nah, hal ini dapat dipastikan di trailer movie Mekamato, di mana Mas Mana muda membelah robot menjadi dua bagian ya. Mas Mana ini memiliki kekuatan perak dari topeng peraknya, seperti yang tergambar jelas dalam komik kisah Feng dan Kapten Kaizo di saat Borara ingin menyerang Kaizo. Tiba-tiba datang Mas Mana gitu, lalu melawannya dengan teriak, "Topeng perak, belahan perak," kayak gitu. Yang kemudian Borara langsung terkapar di tanah ya. Dan juga Mas Mana ini memiliki power sfera yaitu Armobot yang pernah dikirim untuk Feng, Yaya, dan Ying saat melawan Rataka ya. Bayangin dah, apabila Mas Mana yang pakai, ini udah pasti kuat banget gitu ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan Mas Mana ini. Kawan, kataku Tarung atau Laksamana Tarung adalah salah satu pemimpin Tapops selain Max Mana. Dengan kata lain, kekuatan Laksamana Tarung ialah sama dengan Max Mana atau setingkat. Kekuatan Laksamana Tarung ialah memiliki kekuatan fisik di atas rata-rata. Badannya mampu menahan serangan berdamage kuat. Dia juga mampu menghentikan serangan topi berapisai dari Boboiboy hanya menggunakan giginya. Selain kekuatan fisik, Laksamana Tarung juga memiliki kekuatan dari 3 jenis sarung tarungnya, yaitu sarung tarung Bearimau, sarung tarung Komondok, dan sarung tarung Katakululu. Masing-masing sarung memberikan kekuatan khusus tersendiri seperti pencak cakaran Bearimau, pencak gerudi Komondok, dan kuasa Pukawan Katakululu. Tapi sayangnya kuasa-kuasa tersebut nggak dipakai ya saat Kapten Fargoba, dan akhirnya Laksamana Tarung kayak berkesan tidak kuat di Tapops gitu ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan dari Laksamana Tarung ini. Aku Mekamato. Yang ketiga ini yaitu Amato ya. Amato adalah anak dari Toaba dan ayahnya Boboiboy. Amato adalah sekutu atau afiliasi nih bagi Tapops. Dengan kata lain, Amato independen atau bekerja sendiri. Namun dia memiliki tujuan yang sama ya, yaitu mencari dan melindungi power sfera. Amato memiliki keahlian bertarung atau dibekali ilmu bela diri nih seperti silat yang terlihat di trailer movie Mekamato. Maksudnya dari kecil udah silat, pasti gedenya bisa lah ya ributnya gitu. Selain ilmu bela diri, Amato juga memiliki kekuatan dari power sfera yang ditemuinya saat masa kecil, yaitu Mekabot. Mekabot adalah power sfera yang bisa bergabung dengan benda apa aja ya yang menjadikannya senjata gitu. Mekabot juga bisa bergabung dengan Amato sebagai armor tempur gitu. Karakter Mekamato atau Mekabot dan Amato mengingatkan kita dengan Tony Stark dan armornya
atau biasa kita kenal dengan Iron Man. Ya, pada tahu gak Iron Man? Harusnya pada tahu ya. Kalau kalian tahu kekuatan-kekuatan Iron Man, bisa berarti Amato juga gitu nih saat bergabung dengan Mechabot gitu. Jadi kayak Iron Man lah kurang lebih kekuatannya ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh kekuatannya Mechamato atau Amato gitu. Kapten Kaizo adalah saudara laki-laki atau kakaknya Feng ya. Dia telah berpartisipasi dalam banyak kegiatan pemberontakan di seluruh galaksi dan membuat Kapten Kaizo menjadi pemberontak yang sangat terkenal di seluruh galaksi. Di Tapops, Kaizo memiliki jabatan kapten. Dia juga murid dari Max Mana dan mewarisi keahlian pedangnya. Selain keahlian pedang, Kaizo juga memiliki kekuatan dari topengnya yang berasal dari Power Sfera Enerbot. Kekuatan energi milik Kapten Kaizo sejauh ini sudah memiliki 2 tahapan. Kekuatan energi biasa yang selalu digunakan Kaizo dan juga kekuatan energi jingga, yaitu kuasa tahap kedua dari topeng energi yang amat super power ya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan dari Kapten Kaizo ini. Nampaknya kita akan berganding bahu seperti dulu. Yang kelima ini yaitu Ramen Man ya. Ramen Man adalah pemimpin dari pasukan tempur A atau tempura, yang tidak lain adalah sekutu maupun afiliasi bagi Tapops dan Amato. Sebagai pemimpin pasukan, Ramen Man tentu saja memiliki kemampuan dan kekuatan yang mumpuni gitu ya. Seperti Kapten Kaizo, Ramen Man adalah seniman bela diri dengan kaliber yang sebanding atau kayak pedang gitulah ya. Dia memiliki 2 tongkat yang digunakan sebagai senjata utamanya, yaitu baton, sebuah tongkat yang menyerupai sumpit makanan, digunakan untuk melawan musuh dalam jarak dekat. Ketika membantu Kaizo menghadapi pasukan Kapten Fargoba, lihat nih ya, Ramen Man datang dengan kecepatan kilat sing kayak gitu, menghabisi semua musuh dan tiba-tiba berada di samping Kaizo gitu, sambil ngomong, kita akan saling bahu-membahu gitu deh, kayak dulu katanya gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk Ramen Man atau tempura ini. Nah, siapa sih yang nggak tahu Bobo Boy? Secara judul animasi ini aja Bobo Boy ya. Jadi, Bobo Boy adalah seorang anak biasa yang kebetulan mendapatkan kuasanya dari Ochobot ya. Nah, kuasa yang didapatkan Bobo Boy adalah kuasa elemental. Seperti yang kalian tahu bahwa kuasa ini dapat berevolusi menjadi tahap 2, 3, dan fusion ya. Nah, Bobo Boy ini pangkatnya masih kadet ya di Tapops. Tapi meskipun kadet, Shilda dan Feng aja bisa kalah. Gue yakin kalau tarung lawan Bobo Boy. Ya udah, kalau yang ini mah kalian udah pada tahu juga lah ya. Intinya Bobo Boy udah banyak ngalahin monster-monster serta ngalahin Borara dan Retaka. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk kekuatan Bobo Boy ini. Fuyu! Aku udah jadi emas! Kayalah aku! Tatukan kepala kalian! Nah, yang ini yaitu Gopal ya, sahabatnya Bobo Boy. Seperti yang kita tahu, bahwa kuasanya Gopal adalah mengubah apapun yang dia sentuh menjadi makanan yang meningkat ketika dia takut tuh ya. Kemudian, terungkap bahwa Gopal sebenarnya memiliki manipulasi molekul yang mengubah satu benda ke benda lainnya yang dia kehendaki gitu ya. Jadi contohnya gini, kalau dia berkehendak merubah batu jadi emas, ya bisa aja jadi emas gitu loh. Dan bisa dibilang kalau Gopal ini bisa manfaatin kuasa ini dengan baik, bakal menjadi kuasa yang paling kuat ya di antara yang lainnya gitu. Nah, setelah mendapat upgrade kekuatan dari Ochobot, Gopal ini memiliki kekuasaan tingkat 2, yaitu tukaran badan getah, tukaran badan emas, tandukan kepala berlian, dan lain-lain ya, tergantung maunya Gopal deh intinya gitu. Jadi kurang lebih gitu deh ya mengenai kekuatannya Gopal ini. Intinya Gopal ini bisa menjadi orang terkuat di Tapops kalau dia bisa memanfaatkan kuasanya dengan keren gitu.
Nah, yang ini yaitu Feng ya. Jadi, kekuatan pertama Feng adalah kekuasaan tembusan yang dapat membuat Feng bisa menembus objek atau benda apapun ketika memakai topengnya tuh ya. Kemudian, di saat Feng berjumpa Ochobot, Feng ini dikasih kuasa manipulasi bayangan ya. Jadi dia bisa membuat apa saja dari bayangannya, seperti tangan bayang, jari bayang, harimau bayang, elang bayang, naga bayang, dan lain-lain yang berbau bayang tuh ya. Nah, Feng juga memiliki kuasa tingkat 2 atau kuasa upgrade dari energi terakhir Ochobot di Boboiboy The Movie 1. Antara lain, kuasa tahap 2 Feng adalah 1. Separa Garuda Bayang, yaitu Feng bergabung dengan seekor burung Garuda. Yang kedua, separa beruang bayang. Feng bergabung dengan seekor beruang yang memberikan kekuatan fisik yang banyak. Dan yang ketiga adalah separa naga bayang. Feng bergabung dengan seekor naga yang membuatnya bisa terbang dan hembusan api bayang jadi keren gitu deh ya. Ya udah, untuk Feng kurang lebih gitu deh ya kekuatannya. Karat kopi perisai. Tak kena. Tumpuhan perisai. Sai adalah anggota Tapops yang bertugas menjaga Power Sphera di planet Volcania sebelum dikalahkan oleh Boboiboy dan dipindahkan ke stasiun luar angkasa Tapops. Kekuatan Sai terletak pada topinya yang terlihat seperti topi Pak Tani atau caping. Topi ini bukan topi biasa, melainkan sebuah perisai baja solid yang dibentuk menyerupai topi agar mudah dibawa. Sai mampu mengontrol topi perisainya sehingga bisa bergerak sesuai keinginannya. Beberapa kali topi Sai merepotkan Boboiboy dan kawan-kawan sebelum pada akhirnya mampu dihentikan oleh Boboiboy api. Karakter Sai mengingatkan kita dengan karakter di game Mortal Kombat, yaitu Kung Lao ya. Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya kekuatannya Sai ini. Letakkan perisai. Topi kaya. Lontaran zigzag topi perisai. Nah, Sheilda adalah saudara dari Sai dan juga anggota Tapops yang bertugas menjaga Power Sphera di planet Volcania sebelum dikalahkan oleh Boboiboy dan dipindahkan ke stasiun luar angkasa Tapops. Kekuatan dari Sheilda ini adalah tamengnya ya, atau perisai yang dia bawa. Perisai ini layaknya perisai pada umumnya, yaitu besi baja solid dan dibawa menggunakan tangan kemanapun kayak Captain America ya. Perisai Sheilda ini mampu menahan serangan berdamage kuat seperti combo Ying dan Yaya, dan juga bisa mengembalikan serangan tersebut ya. Perisai Sheilda juga bisa menahan serangan Boboiboy api, walau panasnya masih terasa. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh kekuatan Sheilda ini. Nah, yang ke-11 ini yaitu Hangkasa ya. Jadi Hangkasa ini saat kecil menemukan sebuah Power Sphera yang bernama Crystal Bot di sebuah planet pembuangan gitu ya. Jadi, kekuatan Tokasa itu berasal dari Crystal Bot itu, yang mana dia ini dapat menggunakan elemental kristal dan mempersenjatai dirinya sendiri. Tidak seperti Boboiboy. Boboiboy harus mencari elemennya sendiri ya, yang berasal dari tanah, gempa, nanti baru kristal gitu. Tapi kalau Tokasa nggak melewati 2 tahapan itu, tapi langsung tahap 3 yaitu kristal. Pada intinya, kuasa ini bagus ya, karena Tokasa bisa menang melawan Retaka di saat muda gitu. Mulai dari berubah menjadi seperti Power Ranger yang berkostumkan kristal, memiliki pedang dan tamen kristal, dan mungkin lain-lain, intinya mengendalikan kristal dari tanah dan lain-lain lah. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk kekuatan Tokasa ini. Jangan! Hempasan graviti maksima. Rasakan. Oke, yang ke-9 ini yaitu Yaya ya. Jadi seperti yang kalian tahu, bahwa Yaya pada awalnya tidak punya kuasa apa-apa. Tapi di saat Ochobot memberinya, dia ini bisa punya kekuatan super dan terbang. Nah, kekuatan itu adalah manipulasi gravitasi. Dengan kuasa ini, dia bisa menguasai gravitasi dan melepaskannya ya. Jadi intinya Yaya ini bisa mengendalikan gravitasi di sekitarnya seperti tumbukan padu,
maupun terbang dan membuat objek terbang gitu. Setelah mendapat tingkatan dari Autobot, adapun kuasa tingkat 2 Yaya adalah hempasan gravitasi maksima, apukan gravitasi dan bantingan gravitasi, dan beberapa combo serangan dengan Ying yaitu Y and Y. Ya udah, intinya gitu deh ya kekuatan Yaya ini. Dia ini bisa mengendalikan gravitasi dan kayak magic gitulah ya kurang lebih. Kuasa ulangan masa. Ya besar. Hempasan graviti maksima. Ulangan masa. Graviti. Nah, yang ini yaitu Ying ya. Jadi yang seperti yang kita tahu, dia diberi kuasa oleh Autobot juga dan mengira bahwa kekuatannya adalah larian laju doang gitu. Tapi ternyata dia ini memiliki kuasa manipulasi waktu. Kuasa yang paling gue suka bener deh. Dia ini bisa mempercepat dirinya sendiri, memberinya ilusi memiliki kecepatan super manusia. Tapi juga bisa memperlambat dan mempercepat benda dan orang di sekitarnya. Kemudian setelah mendapat tingkatan daya dari Autobot, adapun kuasa tingkat 2 Ying adalah kekuatan ulangan waktu, yaitu Ying mampu mengundurkan waktu ke belakang dan ketika musuh diserang, dan Ying menggunakan kebolehannya. Kuasa Ying juga mempengaruhi waktu di dunia nyata, walaupun dia menggunakan kemampuannya berulang kali, tetapi tidak akan mengubah waktu nyata. Berbeda dengan Loopbot, yang kekuatan ulangan waktunya dapat mempengaruhi waktu dunia nyata. Tapi intinya kuasanya Ying gue pengen banget punya deh ya. Yaudah, kurang lebih gitu deh ya kekuatan Ying ini. Kuadran serapan besi. Lahap adalah anggota senior Kapten Kaizo. Lahap selalu setia kepada kaptennya. Lahap bergabung berbagai kampanye pemberontakan bersama dengan Kaizo. Kadang-kadang ketika di situasi genting, Lahap sering menyelamatkan kaptennya. Lahap melakukan penampilan perdana pada musim 3, episode 25. Lahap memiliki kekuatan yang sangat unik. Spesiesnya memiliki daya toleransi yang tinggi terhadap benda-benda beracun atau toksik. Jadi kuasanya Kapten Lahap ini intinya kalau dia makan besi, maka badannya akan mengeras kayak besi ya. Kalau dia makan sayur, maka badannya akan lembek kayak sayur. Ini terbukti saat Lahap memakan biskuit Yaya dan tidak terjadi apapun padanya. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk Letnan Lahap ini. Ini Stelbot tuh. Kan? Stelbot ni antara Posfera yang paling hebat dan daki. Tadi dia besar, tapi nak dah tahu semuanya dari laporan Commander. Stelbot ni. Nah, yang ke-15 ini yaitu Nut ya, atau Nut. Nut adalah karakter dalam seri Bobo Boy Galaxy. Dia ini merupakan seorang insinyur dalam grup Tapops. Nut tidak memiliki kekuatan fisik maupun keahlian bertarung seperti anggota Tapops lainnya. Tetapi, Nut sangat pintar nih dan mampu memperbaiki ataupun membuat sesuatu ya. Jadi tak heran apabila posisi Nut dalam Tapops ialah engineer dan juga programmer. Yang mana hal tersebut sangat berguna dalam satu tim. Karena tim itu harus pas ya komposisinya. Jadi ada yang bisa ribut, ada yang pinter, ada yang ini, ada yang itu gitu. Saling melengkapi. Yaudah, kurang lebih itu aja deh ya untuk kekuatannya Nut ini. Kamu mungkin kenal saya sebagai Chichiko, tetapi nama sebenar saya adalah Kokochi, Commander Kokochi. Sudah sekian lama aku menyamar sebagai budak suruhan untuk mengintip. Kokochi juga dikenali sebagai Chichiko atau Commander Kokochi, atau Chichiko adalah komandan pasukan Tapops. Sebagai komandan, dia tidak memiliki kekuatan fisik ataupun keahlian bertarung. Namun, Kokochi adalah komandan yang tegas dan berwibawa juga bertanggung jawab. Selain itu, Komandan Kokochi memiliki keterampilan dalam menyamar. Dia mampu menyamar dengan baik saat memata-matai pasukan tengkotak. Dia sama sekali tidak ketahuan oleh Borara dan anak buahnya. Dia juga memiliki power sfera Motobot yang bisa berubah menjadi kendaraan tempur untuk Kokochi.
Ya udah, kurang lebih gitu aja deh ya kekuatan Kokochi atau Chichiko ini. Oke, yang ke-17 ini yaitu Alien Mob ya. Alien Mob adalah sekelompok alien yang bekerja di Tapops. Nah, Alien Mob ini pertama kali terlihat di saat Boboiboy Galaxy ya, yang kata Gopal dan Boboiboy ikut nyamar jadi Alien Mob gitu. Alien Mob ini memiliki tugas menyamar sebagai pekerja laundry pada saat di stasiun Tapops gitu, untuk mendapatkan informasi penting dari pihak luar yang singgah atau gitulah bahasanya. Mereka dikenal karena penampilan dan bahasa mereka yaitu mob, makanya namanya Alien Mob. Nah, Alien Mob diambil dari tampak fisiknya yang menyerupai kain pel dan bahasa utamanya yang tadi ya mob. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh untuk kekuatannya, yaitu menyamar untuk mendapatkan informasi. Habislah. Perasaan saya sudah belum bergabung. Ketus adalah kucing yang berada di planet Gurundaya atau planet gurun. Ketus ini bertemu Boboiboy saat Boboiboy datang ke planet Gurunda. Nah, Ketus ini memiliki Belbot tuh ya, yang dikalungi di lehernya. Nah, Belbot ini udah kayak temennya Ketus banget deh. Dan Belbot juga memberikan kuasa pembesaran pada Ketus tuh ya, buat melindunginya dari pencuri Power Sfera. Setelah menjadi anggota Tapops, Ketus selalu bersama Papa Zola. Penampilan Ketus menyerupai kucing bumi, tetapi dengan kulit hijau dan ekor runcing. Ketus hanya makan kayu rotan seperti keranjang, berbeda dengan kucing normal yang makan makanan kucing atau ikan. Nama Ketus berasal dari kata bahasa Inggris yaitu cat dan cactus dan kaktus ya maksudnya. Yaudah, kurang lebih gitu ya kekuatan Ketus ini yang dibantu oleh Belbot. Oke, yang ke-19 ini yaitu Ochobot ya. Ochobot merupakan Power Sfera generasi ke-9 yang telah di-upgrade dalam Boboiboy The Movie 1. Dia mulai menjadi teman dekat Boboiboy setelah dia diselamatkan dengan tidak sengaja ya oleh Boboiboy. Ochobot juga ikut dengan Boboiboy untuk masuk sebagai anggota Tapops, di mana peran Ochobot sangat penting karena menyangkut tentang kekuatannya. Ochobot memiliki kekuatan untuk berteleportasi sehingga anggota Tapops mampu berpindah dari suatu tempat ke tempat lainnya secara singkat gitu ya. Kemampuan ini Ochobot didapatkan dari pemilik sebelumnya yaitu Clam Cabot. Ternyata, jauh sebelum Ochobot memiliki kuasa teleportasi, Ochobot sudah memiliki kekuatannya sendiri atau kuasanya sendiri yaitu menyerap dan memberikan kuasa yang telah diserap dalam bentuk jam kuasa. Contoh jam kuasanya yaitu Boboiboy, Feng, Yaya, dan lain-lain. Kuasa tersebut bukanlah milik Ochobot asli, melainkan kuasa yang diserap dari Power Sfera lain seperti yang dilakukan oleh Hangkasa ke Rataka. Soalnya Rataka kan punya kuasa banyak, makanya jadi banyak nih di Ochobot ya gitu. Ya udah, kurang lebih gitu aja deh kekuatan Ochobot ini. Akulah ladon yang durjana, meropak tak kira masa. Tua muda budak tadika, habis aku sapu semua. Oke, yang terakhir ini yaitu Papa Zola ya. Papa Zola adalah karakter dalam seri Boboiboy dan Boboiboy Galaxy. Papa adalah pahlawan yang keluar dari video gamenya sendiri di musim pertama. Akibat kejadian tersebut, Papa Zola harus mencari pekerjaan di dunia Boboiboy dan akhirnya menjadi guru mata pelajaran matematika dan pendidikan jasmani di Pulau Rintis gitu ya. Selain itu, Papa Zola juga diangkat menjadi komandan di Tapops atau pemimpin lah ya di Tapops atau Kapten Papa Zola. Nah, di dunia nyata ini, kekuatan Papa Zola tidak akan aktif. Namun Papa Zola mampu membesarkan dirinya di dunia mimpi dengan menggunakan sabuknya. Namun lagi, kekuatan Papa Zola akan aktif saat berada di dunia game aja nih ya. Papa Zola juga bisa meningkatkan kekuatannya saat berada di dunia game. Sedangkan, sebagai anggota Tapops, kekuatan Papa Zola yaitu tekad dan keberanian dia nih ya, serta jiwa memimpinnya yang kuat. Meskipun beberapa saat dia juga sering menjadi penakut nih dan teriak kayak gitu. Yaudah, kurang lebih gitu aja deh ya untuk yang terakhir ini.
Nah, itu dia. Kira-kira kekuatan yang dimiliki oleh anggota Tapops gimana menurut kalian? Keren-keren bukan dan pastinya kuat gitu. Yaudah dibantu share ya biar ramai yang nonton. Bukan